muncul lagi tuh suara perempuan, suara laki-laki, sama satu lagi suara kayak suara campuran gitu. Sini, masuk, ayo, sini. Hai Paranois, melanjuti kisah sekte dari Mongol kemarin. Sekarang saatnya Sara Wijayanto yang akan menjawab tentang thread mistis di gunung. Halo Paranois, kenapa saya ada di sini? Karena akhir-akhir ini saya baru membaca thread di Twitter tentang gunung mistis. Semua orang pasti pernah mengalami hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi sebenarnya mungkin dia baru saja mengalami hal atau bersinggungan dengan mereka yang tidak terlihat. Kisah mistis di gunung itu sering banget saya dengar dan terjadi pada teman saya. Katanya naik gunung, terus tersesat di sana selama 8 jam. Pada saat kembali ke tempat awal itu hanya butuh waktu 2 jam. Sering banget ada pergesekan atau singgungan dimensi lain. Jujur, kalau saya memang pernah beberapa kali waktu itu harus ngejalanin ada syuting di daerah Bogor waktu itu. Pada saat selama perjalanan di motor sampai turun itu, aku tuh kayak ada perasaan kayak gini. Kok aku nggak mau ya kesini gitu. Tapi di saat yang bersamaan juga kayak ada yang ada kamu, sini yuk gitu. Udah mulai syuting, kita pasang clip on semuanya, masuklah ke dalam. Itu gua. Pas masuk ternyata itu guanya memang ada beberapa orang yang melakukan ritual di situ, ada kayak bekas-bekasnya gitu. Tapi pada saat aku masuk muncul lagi tuh suara perempuan, suara laki-laki, sama satu lagi suara kayak suara campuran gitu. Sini, masuk, ayo, sini. Tiba-tiba kita sampai di tempat yang kalau mau diterusin masuk ke dalam itu harus melewati air. Sementara airnya itu semata kaki. Di sebelum air itu tuh aku ngeliat, jadi kayak ada ular segede itu, bayangin ada ular segede gitu. Muter, tapi pergerakannya tuh bukan pergerakan ular gitu, enggak. Ini yang gitu. Oke, 2 kali. Nah, setelah itu baru aku keluar. Itu tuh makin kenceng kayak, sini. Itu suaranya udah nyampur, aku udah nggak bisa bilang cewek, nggak bisa bilang cowok, campur semuanya. Sini gitu. Tiba-tiba badan aku tuh kayak ada yang narik. Terus ada yang ngomong kayak gini ke aku, bisik. Ya udah, kan badannya nggak bisa ke sini, kamunya aja ke sini. Maksudnya akunya dalam aku. Aku bilang nggak bisa, kan aku masih punya badan. Nggak apa-apa, kita pengen ketemu kamu. Badan aku bener-bener kayak mau ditarik gitu, tapi mau diambil dalamnya. Itu badanku bener-bener muter, nah orang-orang megangin, akhirnya dipegangin. Nah itu ternyata ada kerajaan kecil di situ. Dan karena kebetulan saya orang yang mempunyai kemampuan kayak sudah di-marking sama mereka. Jadi mereka tuh pengen, kan kamu bisa ngelihat kami, ayo dong main kesini gitu. Ya nggak ada salahnya sih, maksudnya kita bersilaturahmi, tapi kan mereka juga harus paham, aku harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa kita masih punya batasan. Melihat thread di Twitter, saya yakin itu dia masuk ke dimensi lain gitu. Portal-portal itu memang ada yang natural, ada yang memang di situ sejak lama, nggak tahu dari kapan. Ada juga yang terbuka karena ulah manusia, percaya atau enggak. Kadang-kadang tanpa kita sadar, pada saat kita memberikan energi lebih kepada sesuatu hal. Misalnya boneka nih. Kalau orang zaman dulu tuh kadang-kadang rambut orang udah meninggal dibuat untuk mengenang anaknya atau mengenang siapanya, dibuat di boneka itu. Tanpa kita sadar kita memberikan energi lebih yang akan mengundang sesuatu ke situ. Nah itu akan membuka sesuatu. Pada saat kita membuka sesuatu tanpa kita sadar, yang masuk itu kan kita nggak tahu siapa aja. Dan yang aku baru pelajari juga, apa sih yang bisa membuat dimensi itu terbuka adalah sifat manusia ternyata.
pokoknya hal-hal yang negatif gitu yang dilakukan oleh manusia itu akhirnya di suatu tempat ya. Jadi akhirnya itu akan ngebuka satu portal itu. Nah, apalagi di gunung yang memang secara natural, ini menurut yang saya tahu ya. Secara natural di situ memang ada penjaganya, ada penunggu tanah kalau saya bilang. Itu untuk menjaga keseimbangan sebenarnya. Dan thread di Twitter itu ada scene di mana dia mencari jalan terus kayak muter aja gitu, nggak bisa menemukan jalan ya, kayak balik lagi. Itu sebenarnya kita mimpi, terus di dalam mimpi itu terjadi sesuatu, kita berusaha untuk minta tolong, tapi suara kita nggak keluar. Itu mirip kayak gitu tuh. Jadi kayak mau break loose dari tempat yang kayak ngurung kita, tapi nggak bisa apa-apa gitu. Mirip seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat dia jalan balik lagi tuh mungkin dia nggak kemana-mana, di situ aja. Tapi dalamnya dia itu mungkin secara otomatis kayak gue harus keluar nih dari sini, kayak mau kayak mau break loose tapi nggak tahu gimana gitu. Ini saya jadi inget apa yang saya alamin. Tapi kadang-kadang pada saat penelusuran, masuk nih kita ke ruangan ya, komunikasilah sama satu sosok gitu. Jadi misalnya saya lagi di ruangan ini, tiba-tiba ini ada ruangan lain, tapi bukan ruangan ini, jadi ada 2 layer gitu. Yang satu lebih kayak transparan, yang satu pekat, yang di sini. Itu jelas banget. Nah, kadang-kadang minta bantuan Fadi dan Wisnu untuk ngelakuin gerakan di tangan kayak gini supaya enggak ketarik. Nah, biasanya saya jalanin bisa. Sar ngelihat apa? Jadi saya ada di lorong dan pada saat saya melakukan gerakan itu maju. Mirip banget lagi main VR. Tahu VR nggak? Virtual reality kayak game gitu. Oke, mana lagi Sar? Saya jalanin tuh. Jalan. Masuk ke kamar, ada kaca, saya ngaca, bukan muka saya. Dan saya butuh orang yang selalu begini. Kalau misalnya enggak, pernah waktu itu lupa gini-gininya agak kelambat. Yang suasana ruangan lainnya tuh lebih pekat, itu serem banget sih. Mungkin kalau misalnya kalau nggak ada yang nyadarin itu, takut kebawa ke sana. Tapi biasanya saya harus ngejalanin ada batasannya. Batasannya adalah harus dari memori si sosok yang saya lagi komunikasi. Oke, jadi kesimpulan dari cerita saya, memang kemanapun kita pergi ya mereka pasti akan ada yang positif dan negatif. Kita harus selalu waspada. Dan misalnya walaupun tidak percaya akan hal gaib atau mistis, itu ya it's okay. Tapi tidak ada salahnya untuk menghargai orang yang percaya dan sopan santun aja bahwa kita hanya butiran debu. Ini semesta luas, kita nggak tahu ada apa di sekitar kita gitu. Dan untuk para noise, jangan takut untuk menceritakan pengalaman horor kalian. Mungkin kadang-kadang ada yang pernah mengalami satu hal, jadi takut mungkin nanti dibilang, ah gila loh atau apa gitu. Nggak usah takut, ceritakan aja.